Bapak Ibu yang terkasih, manusia adalah makhluk yang susah untuk merasa puas. Kita mungkin sering mendengar cerita ilustrasi gitu ya, gambaran manusia yang tidak pernah puas ini, manusia yang susah merasa puas ini. Digambarkan orang punya sepeda, senang begitu ya, tetapi suatu hari sepeda nggak cukup, dia mau punya sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, merasa nggak cukup lagi, dia mau punya mobil. Sudah punya mobil, dia merasa nggak cukup lagi, dia mau ganti mobil yang matic. Udah punya mobil matic, dia merasa udah ketinggalan zaman lagi, dia mau pakai mobil listrik, nggak pakai bensin. Udah punya mobil listrik, dia merasa, aduh biar lebih gampang untuk ngecas mobilnya, dia mau bikin gardu PLN sendiri supaya gampang nyoloknya. Saudara, manusia susah merasa puas. Dalam kondisi susah, dia mau senang. Dalam kondisi senang, dia mau kesenangan yang lebih besar lagi. Dan dia kejar itu sampai seringkali pengejaran kesenangan yang lebih besar lagi itu bikin dia susah sendiri. Saudara, kita adalah makhluk yang sulit untuk merasa puas. Kita adalah makhluk yang sulit untuk merasa cukup. Sudah punya pacar, masih mau nambah gitu, mau nambah. Sudah punya anak laki-laki, mau anak perempuan, punya anak perempuan, mau anak laki, punya cucu satu, mau nambah lagi, punya cucu berapa maunya supaya cukup. Saudara, kita orang yang susah puas. Saudara, ketika kita menyadari hal ini dan coba memikirkan dalam kehidupan kita, setelah mungkin ada begitu banyak hal yang saat ini membuat kita merasa, ya aku belum punya ini, aku belum punya itu, aku belum kesampaian hal ini, aku belum kesampaian hal itu. Hal-hal yang membuat kita merasa ada yang kurang dalam hidup saya. Kalau saya belum alami ini, kalau saya belum punya ini dan itu. Setelah ketika Paulus menuliskan surat Filipi ini, setelah Paulus berada di dalam penjara di Roma. Setelah ketika Paulus di penjara pada masa itu bukan seperti penjara hari ini, di mana makan napinya juga diberikan di dalam penjara. Setelah pada masa itu para tahanan yang di penjara mereka tidak mendapatkan makan dari penjara. Kebutuhan hidup para napi bergantung kepada keluarganya atau kepada sahabat-sahabatnya atau kepada orang-orang yang berbelas kasihan kepada mereka dan memberikan mereka makanan. Kalau tidak ada orang yang memberi mereka makan, mereka kelaparan. Seperti itu situasi Paulus di dalam penjara. Tetapi yang mengherankan adalah di tengah-tengah situasi kehidupannya yang sangat terbatas itu, Paulus mengatakan di ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa dia merasa cukup. Ayat yang ke-11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan. Di tengah-tengah situasinya yang begitu terbatas, di tengah-tengah situasinya yang serba minim, bahkan serba tidak ada, Paulus bisa berkata, aku merasa cukup. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa rasa cukupnya Paulus tidak ditentukan oleh situasi hidupnya. Rasa cukupnya Paulus tidak ditentukan oleh apa yang dia punya dan apa yang tidak dia punya. Demikian juga rasa cukupnya Paulus tidak ditentukan oleh apa kata hatinya. Tetapi ada hal yang lain. Mari kita melihat apa yang membuat Paulus dapat merasakan kecukupan di tengah-tengah situasi hidupnya itu. Apa yang menjadi kunci kecukupan Paulus? Apa yang menjadi kunci rasa puas Paulus? Kembali kita melihat ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. So, di dalam hal ini kita melihat bahwa kunci rasa puas Paulus, kunci rasa cukup Paulus adalah ketika dia memandang Allah sebagai pribadi yang dapat dia andalkan. Memandang Allah sebagai pribadi yang dapat menjaga hati dan pikirannya. Setelah kepada jemaat Filipi yang menghadapi tantangan-tantangan iman mereka, Paulus mengatakan hal ini. Apa yang dialami oleh jemaat Filipi mungkin tidak segawat, semencekamkan yang dialami oleh jemaat-jemaat lain di kota-kota Kristen lainnya. Jadi dalam jemaat Filipi mereka mengalami konflik perpecahan di dalam jemaat. Mereka mengalami pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi tidak kelihatan ada penganiayaan yang dialami oleh jemaat Filipi. Sekalipun bukan berarti tantangan yang mereka alami, tantangan yang ecek-ecek begitu ya. Tetap Paulus memberikan satu perhatian yang serius kepada permasalahan yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Karena perpecahan yang mereka alami, karena pengajaran palsu yang mereka hadapi, mengancam iman jemaat ini. Maka di tengah-tengah pergumulan jemaat Filipi yang membuat mereka khawatir juga, Paulus mengatakan yang di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi Paulus tidak hanya mengatakan apa yang jangan mereka lakukan, Paulus juga mengatakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Paulus tidak hanya berkata jangan kamu khawatir, tetapi Paulus juga mengatakan nyatakanlah permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Paulus ingin mengatakan, aku tahu ada banyak hal yang menekan kamu. Aku tahu ada banyak hal yang membuat kamu khawatir. Aku tahu ada banyak hal yang membuat kamu sulit untuk bersuka cita. Akan tetapi tetaplah berdoa kepada Allah. Tetaplah memohon kepada Tuhan. Kenapa? Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa Paulus memerintahkan mereka untuk tetap berdoa kepada Allah? Karena Allah berkuasa memelihara hati dan pikiran, kata Paulus. Kalau kita membaca kata memelihara di sini, apa yang ada dalam bayangan kita? Mungkin di dalam bayangan kita Allah yang memelihara itu seperti Allah yang memberi makan, Allah yang terus mencukupi kebutuhan hidup umatnya, Allah yang menggandeng dan menggendong umatnya. Tetapi kalau kita kembali ke dalam bahasa aslinya, kata memelihara sebenarnya lebih pas kalau diterjemahkan menjaga. Dan kata menjaga ini bukan sekedar orang biasa yang menjaga sesuatu begitu ya, tetapi kata menjaga di sini dipakai untuk sepasukan tentara yang menjaga satu lokasi penting, misalnya istana raja. Kata menjaga yang dipakai adalah menggambarkan Allah sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yang menjaga sesuatu yang penting. Apa yang penting itu? Paulus katakan hati dan pikiranmu. Maka istilah menjaga ini adalah istilah yang akrab dengan jemaat Filipi. Kenapa? Karena sebagian besar jemaat Filipi adalah pensiunan tentara. Mereka tahu apa tugas tentara, mereka tahu apa artinya menjaga dengan serius. Sehingga ketika Paulus mengatakan berdoalah kepada Allah, karena Allah yang berkuasa menjaga hati dan pikiranmu. Mereka tahu bahwa Allah tidak main-main ketika menjaga hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka didorong untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa menjaga hati dan pikiran mereka. Inilah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi yang menjadi kunci kepuasan dirinya. Jangan khawatir, tetapi berdoalah kepada Allah. Karena Allah dapat diandalkan. Dia yang berkuasa untuk menjaga hati dan pikiranmu. Pertanyaannya adalah kenapa hati dan pikiran kita yang dijaga? Kenapa bukan menjaga apa yang kita miliki?
Kenapa bukan menjaga harta kita, tabungan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi? Karena yang diserang oleh si jahat bukan itu. Yang diserang oleh si jahat adalah hati kita dan pikiran kita. Yang diserang oleh si jahat bukanlah harta kita, bukan status kita, bukan keluarga kita. Yang sesungguhnya menjadi sasaran tembak akhir dari si jahat adalah hati kita, pikiran kita. Tetapi dia menyerang semua itu dengan cara meruntuhkan kemapanan kita. Mengambil apa yang kita punya, mengambil apa yang kita kasihi. Meruntuhkan semua itu satu demi satu. Sehingga ketika apa yang kita suka itu hilang, ketika apa yang kita kasihi itu hilang, kita mulai bergumul, kita mulai bertanya-tanya, kita mulai meragukan, Tuhan mengasihi aku enggak? Tuhan berkuasa enggak sih? Setelah itulah yang diserang oleh si jahat, hati dan pikiran kita. Dia membuat kita ragu kepada kuasa Allah, dia membuat kita ragu kepada kebaikan Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak mengalami damai sejahtera. Dan ketika kita tidak mengalami damai sejahtera, kita tidak akan hidup memuliakan Tuhan. Kita akan hidup hanya fokus kepada diri kita, dan diri kita saja. Aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Aku belum mengalami ini, aku belum mengalami itu. Ketika si jahat itu meruntuhkan apa yang kita punya, yang dia serang adalah hati dan pikiran kita. Dia mau bikin kita ragu akan kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga inilah yang Paulus katakan, berdoalah kepada Tuhan, karena dia yang berkuasa menjaga hati dan pikiranmu, seperti seorang pahlawan perang yang menjaga satu tempat yang penting. Setelah hari ini mungkin ada di antara saudara yang khawatir dengan kehilangan. Entah itu mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Entah mungkin saudara sedang menghadapi ancaman pengurangan karyawan di tempat saudara bekerja. Tentu hal-hal itu membuat kita merasakan khawatir. Tetapi jangan berhenti sampai merasa khawatir. Melainkan seperti yang Paulus katakan, kamu khawatir, oke. Tetapi jangan berhenti di situ. Tetap datanglah kepada Allah. Berdoalah kepada Dia. Karena Dia yang berkuasa untuk menjaga hati dan pikiranmu. Sehingga di dalam pergumulan, di dalam kekhawatiran, kamu tidak kehilangan harapan. Kamu tidak menjadi putus asa. Kamu tidak menjadi tawar hati. Sebaliknya, kamu terus boleh merasakan damai sejahtera. Kamu terus boleh percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Setelah pada abad yang ke-18 di Inggris terjadi wabah kolera. Ratusan orang meninggal karena wabah ini. Dan karena pada zaman itu belum secanggih sekarang, ilmu pengobatan juga belum secanggih sekarang, maka korban-korban yang berjatuhan terus bertambah hari demi hari. Pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Berhari-hari bahkan sudah berminggu-minggu dia menguburkan orang satu demi satu yang meninggal karena wabah kolera ini. Termasuk juga jemaat yang dia layani. Satu demi satu jemaat yang meninggal karena wabah ini. Pada satu titik dia merasa begitu lelah, dia merasa begitu putus asa. Karena wabah ini seperti tidak berakhir. Dan semakin banyak orang yang berjatuhan, semakin banyak orang yang meninggal karena wabah ini. Terus Spurgeon merasa begitu putus asa, merasa begitu lelah hatinya menghadapi semua ini. Sampai satu kali setelah dia selesai menguburkan seseorang, di dalam perjalanan pulang dia melihat satu carik kertas yang terjepit di sebuah jendela rumah. Di dalam kertas itu tertulis, karena Allah adalah tempat perlindunganmu, mara bahaya tidak akan menimpamu. Demikian juga tidak ada wabah yang akan datang ke rumahmu. Pada waktu Spurgeon membaca kalimat itu, dia mencatat, dia menuliskan responnya. Dia berkata, saat itu saya merasakan iman saya diteguhkan. Saya merasa aman, saya merasa disegarkan. Saya tahu saya memiliki jaminan hidup yang kekal. Maka saya kembali melanjutkan pelayanan saya dengan jiwa yang tenang dan damai. Saya tidak takut pada malapetaka dan penderitaan.
Maka Spurgeon melanjutkan pelayanannya, menguburkan orang-orang yang meninggal, mendoakan mereka yang sakit di dalam masa-masa pandemi kolera itu. Setelah ketika Spurgeon menyadari bahwa Allah menjaga dia, setelah dia tahu dia bukan menjadi kebal terhadap kolera, tetapi ketika dia menyadari Allah menjaga dia punya kekuatan yang baru, dia punya damai yang baru, dia punya ketenangan yang baru, sehingga dia bisa kembali melayani Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Setelah mengandalkan Allah melalui doa kita, mungkin tidak langsung mengubah situasi hidup kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk pekerjaan baru, Tuhan mungkin tidak langsung menjawabnya. Tuhan mungkin tidak langsung memberikan kita tempat kerja yang baru. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan mungkin tidak langsung menggantinya dengan orang yang baru. Situasi hidup kita mungkin tidak berubah. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, Dia akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita tetap merasakan damai di dalam hati dan pikiran kita itu. Dan ketika kita merasakan damai, kita punya kekuatan untuk terus berkarya, untuk terus bekerja melayani Tuhan, untuk terus menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan pengharapan ini. Hal terburuk yang dikerjakan si jahat bukanlah membuat kita mati. Hal paling buruk yang dikerjakan oleh si jahat adalah memberikan keputusasaan dan menarik hati kita dari Tuhan. Membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, membuat kita berpikir Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan ini. Dan kita mulai meragukan dan meninggalkan Tuhan. Itulah hal terburuk yang dilakukan oleh si jahat. Maka ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kehilangan, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita khawatir, mari kita berdoa kepada Tuhan, kata Paulus. Karena Dia Allah yang sanggup untuk menjaga hati dan pikiran kita. Seperti pahlawan perang, yang gagah perkasa, melindungi satu hal yang berharga di dalam kerajaannya. Mengandalkan Allah, itulah yang menjadi kunci kepuasan Paulus. Demikian juga mengandalkan Allah akan menolong kita mengalami rasa cukup di dalam hati kita. Setelah jemaat Filipi pada waktu itu juga menghadapi satu aliran filsafat stoikisme. Setelah pandangan filsafat stoik, salah satunya mengatakan bahwa manusia nggak bisa ngatur peristiwa apa yang akan dia alami. Manusia tidak bisa mengontrol peristiwa apa yang akan terjadi di luar dirinya. Tetapi setiap manusia bisa mengatur bagaimana dia akan meresponi peristiwa-peristiwa itu. Dan respon itulah yang akan membuat seseorang menjadi puas atau tidak puas. Setelah itu kata filsafat stoik. Tetapi perhatikan, Paulus tidak menyetujui pandangan itu. Karena di ayat yang ke-11 sampai 13 kita melihat. Ayat yang 13 secara khusus kita fokus. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari satu ayat ini kita bisa melihat bahwa rasa puas yang Paulus miliki bukan berasal dari apa yang dia punya atau apa yang dia tidak punya. Rasa puas yang Paulus miliki bukan juga berasal dari apa kata hatinya, bagaimana responnya terhadap peristiwa-peristiwa di luar dirinya, seperti yang diajarkan oleh aliran filsafat stoik tadi. Tetapi lewat ayat 13 ini kita melihat bahwa rasa puas yang dimiliki oleh Paulus berasal dari pemeliharaan Tuhan atas hati dan pikirannya. Itulah yang membedakan Paulus dengan para penganut filsafat stoik. Dan itu juga yang harusnya membuat kita berbeda dari dunia ini. Setelah orang-orang dunia seperti pandangan itu tadi ada yang mendasarkan rasa puasnya atas apa yang dia miliki. Kalau aku punya ini aku puas, kalau aku punya ini aku senang. Tapi kalau dia tidak punya itu, sudah dia bisa sedih, dia bisa bergumul. Tetapi ada yang levelnya lebih tinggi lagi. Dia
tetap bisa merasa puas sekalipun dia tidak memiliki apa yang dia inginkan. Dia tetap bisa merasa bahagia sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah ada orang-orang yang di level itu sedikit lebih baik. Dia bisa meresponi segala peristiwa dalam kehidupannya dengan baik. Dia tetap bisa merasa puas, dia tetap bisa merasa cukup di tengah-tengah kekurangannya. Akan tetapi untuk kita orang-orang percaya, untuk kita yang ada di dalam Kristus, Paulus memanggil kita untuk naik lebih tinggi lagi. Bahwa rasa puas kita bukan tergantung dari respon kita atas situasi yang kita alami. Tetapi rasa puas kita harusnya kita gantungkan, kita sandarkan kepada Tuhan yang sanggup untuk menjaga hati dan pikiran kita. Kepada Tuhan yang di ayat 19 Paulus katakan, yang berkuasa untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Setelah inilah yang menjadi dasar dari rasa puas kita. Inilah yang menjadi kunci dari rasa puas kita, yaitu mengandalkan Tuhan. Setelah kalau kita bicara tentang mengandalkan Tuhan, kapan kita diajar untuk mengandalkan Tuhan? Dalam situasi yang bagaimana Tuhan mengajar kita untuk mengandalkannya? Setelah Tuhan mengajar kita untuk mengandalkan Dia, ketika kita tidak bisa lagi bergantung kepada harta kita, status kita, teman, keluarga, sahabat kita. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengizinkan ada pergumulan dalam hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan ada situasi yang di luar kendali kita, ketika Tuhan mengizinkan ada situasi di mana kita merasa begitu kewalahan menghadapinya, pada waktu-waktu itulah Tuhan ingin mengajar kita bahwa kita tidak bisa bergantung kepada semua itu. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah kepada Tuhan. Maka di dalam situasi pergumulan, peluklah pergumulan itu, rangkullah pergumulan itu sebagai satu bagian pembentukan Tuhan bagi kita. Untuk menolong kita, untuk mengajar kita makin bergantung, makin bersandar kepada Tuhan. Setelah hanya di dalam waktu-waktu seperti itulah kita sadar harta kita nggak ada gunanya, keluarga kita tidak berdaya, teman sahabat kita tidak bisa kita andalkan, status kita udah nggak ada ngaruhnya. Setelah hanya di dalam situasi seperti itulah kita biasanya baru ingat untuk mengandalkan Tuhan. Setelah maka rangkullah pergumulan itu sebagai alat yang bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita. Tetapi tentu kalau pergumulan itu adalah karena dosa kita, bertobat. Kalau kita mengalami pergumulan karena pemberontakan kita terhadap Tuhan, karena kita melawan kehendak Tuhan, bertobat. Tetapi dalam pergumulan-pergumulan yang umum, saudara, Allah bisa memakai semua itu untuk membentuk kita, untuk melatih kita, makin mengandalkan Dia, makin bersandar kepada Dia, bukan kepada apa yang kita punya dalam hidup kita. Setelah mengandalkan Tuhan, berarti membiarkan Tuhan yang maju berperang bagi kita. Setelah bukan berarti kita diam aja, bukan berarti kita nggak kerja apa-apa, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Setelah mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan berperang bagi kita, kita tetap berjuang, tetapi di dalam perjuangan kita, di dalam usaha kita, kita tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berjuang mati-matian, tetapi kemudian hasil akhirnya tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah percaya bahwa lewat hasil yang ada itu, Tuhan bekerja untuk kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Setelah mengandalkan Tuhan berarti membiarkan Allah berperang bagi kita. Setelah bagi jemaat Filipi ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena mereka tentara dulu. Mereka pensiunan tentara yang terbiasa berjuang, terbiasa berperang, terbiasa mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mengalahkan musuh, meraih kemenangan. Maka ketika Paulus mengatakan andalkan Tuhan, biarkan Tuhan yang berperang, bisa jadi mereka bergumul. Terus aku harus ngapain? Lah aku kudu piye? Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita tetap berjuang, tetapi perjuangan kita yang terutama adalah di dalam doa kita. Jangan berhenti berdoa, sebagaimana yang Paulus katakan.
Nyatakanlah permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Tetap arahkan hatimu kepada Allah sehingga kamu dipenuhi oleh damai sejahtera. Kamu bisa bersyukur dan bersukacita. Dan di dalam bagian yang lain, di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, dan ayat-ayat sebelumnya, Paulus juga mengatakan, tetaplah kamu sehati sepikir dengan saudara seimanmu. Artinya saling memperhatikan, saling tolong-menolonglah dengan saudara seimanmu. Karena melalui mereka jugalah Tuhan menolong. Melalui mereka jugalah Tuhan bisa menguatkan kamu. Sebagaimana yang Paulus alami melalui jemaat Filipi. Di dalam penjara, yang tidak mendapatkan makanan itu, jemaat Filipi mengirimkan bantuan kepada Paulus sehingga Paulus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah perjuangan kita. Di satu sisi ya kita mengandalkan Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tetap berjuang di dalam doa kita, di dalam hati kita yang kita terus arahkan kepada Tuhan, di dalam usaha kita dan juga di dalam perhatian kita, pertolongan kita yang kita berikan kepada sesama kita, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Apapun yang kita miliki, sekalipun seluruh dunia kita miliki, saudara manusia tidak akan merasa puas. Blaise Pascal, seorang ilmuwan, dia pernah mengatakan seperti ini. Ada satu ruang hampa di dalam hati manusia. Ruang hampa yang begitu dalam, yang berusaha untuk diisi dengan berbagai macam hal dari dunia ini, tetapi tidak pernah bisa terpenuhi, tidak pernah bisa menutupi ruang kosong itu. Manusia berusaha untuk memasukkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ke dalam ruang kosong itu, tetapi tidak pernah cukup, tidak pernah bisa menutupi ruang kosong itu. Setelah hal ini terjadi, Pascal katakan, karena ruang kosong itu berbentuk Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang cukup untuk menutupi ruang kosong itu. Di dalam hati kita, Pascal katakan, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa mengisi ruang kosong itu. Santo Agustinus, dia juga berkata seperti ini di dalam doanya, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk-Mu sendiri. Engkau telah menciptakan kami untuk-Mu sendiri, kata Agustinus. Maka kami sadar bahwa hati kami tidak akan tenang sebelum hati kami bersandar kepadamu. Setelah kunci kepuasan kita bukan dari apa yang kita miliki. Kunci kepuasan kita bukan dari respon kita terhadap peristiwa yang kita alami. Tetapi kunci kepuasan kita adalah ketika kita menyandarkan hati kita kepada Tuhan, Sang Pencipta hati kita itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.